kepercayaan menyembah batu, menyembah. Iya, kan itu yang dikenal. Oh, bukan, Bali itu kan bukan menyembah pohon, menyembah batu, menyembah arwah leluhur kan itu makanya. Kalau memang sembah kan tidak usah dibuatkan ritusnya. Upakara itu apa kan Banten? Enggak. Beda. Upakara dan Banten itu beda. Banten pasti misi upakara, tapi upakara belum tentu. Sampai di titik ateisme. Gede. Kak Mangku Yoga Astung Karo niki ya. Waduh, suksemo rahayu. Ada yang komplain kemarin. Oh, nutur-nutur mentas ada kopi gitu. Narasumber kan diserak. Tapi nak numun ke sini. Kakek kangku teman-teman sanganan niki. Nggih, sama-sama. Yang paling penting niatnya. Asiknya. Berarti saya niatkan gorengan. Oke, ini dari respon teman-teman di Gema Bali yang terutama yang berkunjung ke YouTube itu sangat bagus. Makanya saking bagusnya mereka komplain. Komplainnya apa? Mungkin kopi kan gula. Nanti sih misi apa gitu. Ya. Udah ya, Pak Yan. Ya, udah ya. Oke. Kemarin kan pembahasan nih tentang di titik pengenalan awal situsnya ya, lebih ke pengenalan itu situs. Dan beberapa teman yang inbox ke Tiang juga yang bertemu langsung juga masih ada hal-hal yang mereka banyak tanyakan. Karena mereka menemukan di titik setelah mindset mereka melihat sebuah aplikasi, memahami ini ke sebuah aplikasi, ada Tiang sendiri juga gitu. Kalau jadi ke kampung, kan ben Tiang ngalih timpal ngajak metuakan memberantan, Tiang keburu Tiang membalik, keburu tinggal tulis ini anu ini, tek. Nih, tepuk Tiang terus ndak ada. Banyak PR tapi ya Astung Karo pasti akan bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, niki ada beberapa pertanyaan ikut yang udah rangkum. Jadi beberapa tentang peradaban ini situs itu dari segi peradabannya bagaimana, terus tentang apa sih yang lebih bisa lebih spesifik lagi untuk memahami tentang peradaban situs nike. Dan ya ada juga yang bertanya niki, pidana ada pura kan? Sakit yang ajo puro ya kan, pura yang sekarang kita amini ini kan sebuah konsep dari peradaban setelah kemerdekaan kan. Atau lebih tepatnya yang potong mudah ling pidan sing ten ada nangai puro seperti halnya agama lain. Nikah ampun berkembang terus ngai tempat persembayangan. Tapi kan. Ling pidan udah sing ada nang puro kan barangkali sama juga. Nah kan kita juga nyen ngewenangan ngai puro nih kan, nyen sih mang kewenangan ngai puro nyen cara pidane sebelum pra kemerdekaan niki. Dan juga ada yang sensitif sih, tapi nanti kalau diizinkan dulu bertanya dengan sistem belief sistem Bali pra kemerdekaan dari zaman peradaban yang sedemikian berkembang itu. Sistem belief sistemnya ini kan seperti nabi, belief sistemnya, karena selama ini kan di kurikulum segala macam kita dikenalkan dengan banyak sekali isme-isme nih dari mulai sekarang ya, untuk karena zaman setelah kemerdekaan ini kan kita menganut monoteisme ya, itu udah dicantum monoteisme, tetapi setelah bolak-balik masuk ke politeisme, boleh masuk ke animisme. Kok ada pemujaan pohon, ada pemujaan ini kan animisme ya. Terus pemujaan pada roh leluhur kan dinamisme ya. Mudah-mudahan yang nggak keliru. Jadi animisme dan dinamisme sampai di titik ateisme. Gede. Yang masih berpikir itu agak isa kena dini nah ini kan tolong dibantu.
Sambil ngopi kanggeang nih. Jadi urusan pertanyaan ini kengken cara menjawab nih. Nah begini nah, sebelum kita mulai kan biasa. Oh ya. Dengan niat yang baik. Pengaksama. Om Swastiastu. Nah matur semua niki pada Dek Juli yang sudah mau mengangkat hal-hal yang sifatnya apa namanya ngeri-ngeri sedap gitu. Ya begini, jadi kan mengacu pada apa yang kita diskusikan kemarin, artinya beberapa hari yang lalu lah. Sesungguhnya ada beberapa hal yang ingin yang tambah. Karena kita masih berdiskusi tentang bagaimana cara kita sekarang ini melihat situs itu. Salah satu kemarin kan kita sudah diskusikan bahwa fungsi utama pura itu kan bukan untuk tempat sembahyang. Fungsi utama karena di dalam pura itu semua pura ada mempersembahkan dan juga ada ritus. Di dalam ritus ada mempersembahkan, ada pengilen, ada apa semua. Jadi kan secara komprehensif sesungguhnya kalau kita ngomongin persembahkan hanya cukup ada altar terus kita kasih apa namanya persembahannya. Udah selesai, sudah tidak ngomongin situs. Tapi kita ngomongin ritus itu kan kompleks. Yang yakin kita orang-orang mewarisi itu pahamlah maksud tiangan ini, maksud tiang menyampaikan. Tapi kita tidak membahas ritusnya, tapi sebuah hal-hal yang memang secara kasat mata kita lihat sesungguhnya itu bukan apa namanya tidak sekedar mempersembahkan kepada para dewa kan tidak seperti itu. Iya. Ada hal-hal yang sangat prinsip maksud dan tujuan itu untuk apa sih? Nah itu kita tidak bahas di diskusi sekarang ini. Nanti ranahnya nanti kadang lebih dalam kita diskusikan di tempat yang di komunitas dengan contoh-contoh yang secara jelas kita bisa lihat dan sampaikan. Karena hal-hal ini sudah di beberapa tempat atau wilayah sudah ditiadakan. Jadi setiap odalan ngaturan piodalan selesai. Tidak ada aci, pengilen dan seterusnya. Jadi kalau mindset kita bahwa tempat itu untuk mempersembahkan, maka dari situlah muncul mindset kita awal kita untuk melihat situs itu hanya sekedar tempat untuk sembahyang. Karena kita di beberapa tempat hal-hal yang namanya pengilen itu sudah tidak lagi diadakan. Pengilen, ya pengilen atau acan-acan atau pengilen. Ecan atau pengilen lah istilah kita di Bali. Musolah itu termasuk? Ya kan bagian dari musolah itu kan musolahnya apa? Maksudnya ngerejang itu. Ngerejang, ada napak pertiwi, kan itu maksudnya musolah. Musolah. Ya, hal musolah ini pun juga masih ambigu nih. Kita harus kita bertaruh ngerejang gitu. Apa yang musolah itu ngaturun sesolahan gitu. Apa manusianya yang yang masalah nih ke konteksnya ke bahasa untuk manusia gitu. Ya kan ngomongin keluar rejang. Sesolahan. Artinya yang ke pertiwi, artinya ke pertiwi, napak pertiwi. Jadi napi kan ikel tedon nap kalau itu di dalam sebuah pengilen di pura itu kan. Itu yang kira. Jangan lu ini ambigu, ini bersatuan nungkak. Nah, satu ambigu. Wah, itu bertaruh masalah tuh. Ada bertaruh sing ada sing bertaruh masalah. Yang orang baru masalah. Yang bertaruh yang ngerejang napak pertiwi. Benahi dulu terminologi. Benahi dulu istilah.
Jadi kan biar tidak kita tidak jelas dalam konteks pemahamannya. Ini baru nih. Itu benar masalah. Itu masalah kan. Itu benar. Tapi kita membenarkan itu karena bisa tahu konsepnya kita tidak tahu. Tapi sesungguhnya itu salah etika kita. Etikanya. Ya. Nah itu, kembali kepada cerita awal tadi bahwa kemarin kita sudah berdiskusi tentang itu. Terus puro itu adalah sebuah sistem. Jadi melihat puro itu pasti kita akan melihat sistem puro itu, baik di internal dari puro itu maupun di eksternal sebuah sistem komunalnya maupun sistem internalnya. Jadi kalau di puro kan banyak pelinggih, berarti kan ada sistem. Terus kalau di luar puro kan banyak ada puro-puro yang memang dalam tanda kutip ini pemangkunya hadir di situ mengikuti sebuah ritusnya. Nah ini kan sebuah sistem komunal seperti apa. Sehingga dulu konsepnya kan bisa kita lihat. Oke, dari sisi itu dari kemarin kita sudah diskusikan. Nah sekarang kita mewarisi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di Bali ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Mulai dari yang tunarungu, anis yang rungu, tunarungu, anis yang rungu, gitu kan tunarungu. Ada yang rungu. Nah ini itu. Nah kan ada yang seperti itu. Terus ada tapi kok ngomong ya gitu. Ada yang rungu, terus mencari jawaban kemana-mana, karena sumber yang ada di tempatnya tidak ada gitu, nyentak karena putusnya sebuah informasi. Ada yang menggunakan situs itu cari panggung sehingga dia membangun narasinya sendiri. Ya banyak kasus banyak kepentingan kita tidak bahas kasus. Nah perbedaan itu kenapa? Nah terus juga seiring dengan perkembangan zaman banyak sekarang kita tidak lagi melihat situs-situs cagar alam. Padahal kita dalam kehidupan kita sampai detik ini kita juga mewarisi sebuah ritus di cagar alam itu, pelinggih cagar alam. Apa tadi? Situs cagar alam. Kan situs itu ada dua, situs cagar alam dan situs cagar budaya dalam perspektif kita ya di yayasan. Situs cagar alam. Situs cagar alam itu, ya alam itu sebagai pelinggih. Kalau kita mengacu pada literasi, jelas disebutkan di dalam Kutara Kanda Dewa Purana Bumi Bangsul bahwa itu nadan disebut dengan Satkerte. Satkerte itu adalah gunung, ada hutan, ada danau, ada jagat, ada sawah, yang pernah segara. Yang pernah angkat juga itu Satkerte itu. Jadi kan segara itu ya pelinggih, gunung itu adalah pelinggih, hutan itu adalah pelinggih, danau itu adalah pelinggih, jagat itu adalah pelinggih, di sawah itu juga pelinggih. Ini kan situs cagar alam dan situs cagar contoh budaya. Kalau kita berbicara sampai detik ini, nah kalau kita melasti terus melasti tahu ke Segara, ke Segara apa semua itu apakah di situs cagar alam itu? Bang di laut itu dibuatkan pelinggih. Ya. Nah contoh kalau kita ngomongin hutan gitu. Salah satu ada sebuah tempat pura yang di daerah Gianyar di Taru, gitu. Pura Sabang Daud. Pura Sabang Daud. Sabang Daud. Kayak pernah dengar deh Sabang Daud di daerah Taru. Itu kan hutan, pelinggihnya kan hutan. Nggak boleh kan? Iya. Kan nggak boleh. Pura Sabang Daud ya. Yang pernah sekilas dengar tuh ada yang explore Pura Sabang Daud tuh, ya. Adotan pelinggih di YouTube kalau nggak salah tuh, adotan pelinggih nih kok. Memang dilarang, tidak boleh membuat. Dan hal itu banyak sesungguhnya ada di tempat-tempat lain, cuman kan
di tempat lain tidak dijaga seperti yang ada di Bang Dat. Di tempat lain, aduh langsung bangun yang. Di tempat lain tuh, apakah bisa dibilang setiap daerah tuh punya? Punya. Ada Kuangadana Puro Pingit nih. Salah satu itu dalam Puro Pingit itu. Beji Pingit, Alas Pingit, Pingit, dan Pingit itu semua tidak ada situs cagar budaya. Jadi polanya nanti kita bahas di siap, sesi berikut. Yang penting boleh explore. Kalau obok. Anu pinggir-pinggir dapat yang obok. Ya kan, cuman agak etika ya. Kode etik nanti kita bahas sampai di mana saja. Oke, siap. Nah, kembali lagi ke cerita tadi ke konsep ritus. Situs itu ada 2. Berkaitan dengan situs cagar alam dan cagar budaya. Cagar budaya itu ya puro. Puro itulah yang artinya diwujudkan oleh masyarakat berupa berbentuk gitu. Berbentuk. Dari awal yang paling sederhana gitu. Batu kalau kita ngomongin situs-situs tua itu dalam Tabanan, Karangasem kan banyak. Bapak bebaturan. Ya, bebaturan. Ya, dalam tanda kutip kalau di dunia akademik itu kan punden berundang-undang. Selesai perkembangan peradaban di atas punden itu dibangun ditempatkan bangunan dari kayu beratap kan itu sebuah proses perkembangan dari sebuah peradaban. Nah apapun itu yang kita terima, yang kita waris ini sebuah perkembangan dari aksara sesungguhnya. Perkembangan dari aksara yang mana aksara itu dijadikan aplikasi. Baik itu melalui situs, baik itu melalui ritus, baik itu melalui puja-pujaan. Baik itu berupa wariga berdasamkya di situ. Dalam konteks ini kan ada sabta upaya gitu. Ada dalam membedah nanti bahwa di setiap situs-situs yang ada kita harus lihat dari perspektif upakara itu apakah Banten? Enggak, beda. Upakara dan Banten itu beda. Banten pasti misi upakara, tapi upakara belum tentu Banten. Oke, lanjut nih kedua. Nanti lah. Karena ini udah ada upakara, ada uperengge ya. Ada upa sedana, ada upa desa, ada upa acara gitu, ada upa pira. Jadi kan konsep ini yang melekat dalam sebuah ritus itu. Sehingga kalau kita sudah membedah dalam perspektif itu, sesungguhnya itu ada aplikasi yang untuk digunakan ngeritus di situs itu gitu. Ini kan yang berbeda-beda, sehingga ini adalah sebuah, ini maksud yang tadi menjelaskan tentang sebuah perkembangan aksara dengan aplikasi situs dan ritusnya ya. Jadi kompleksitas dari sebuah situs itu adalah merupakan sebuah tantangan di zaman dulu untuk menjawab sebuah perkembangan zaman. Gitu. Jadi sebuah permasalahan yang ada dengan membutuhkan sistem yang sederhana tapi beriring dengan perkembangan zaman lebih kompleks maka melahirkan aplikasi yang lebih kompleks juga. Dari awalnya kita berbicara tentang situs cagar alam, hal yang sangat sederhana begitu seiring dengan perkembangan zaman di setiap tempat itu ada sebuah dibangun sebuah cagar budaya. Nah dulu kan kalau di zaman-zaman dulu kan pelinggih itu ya pohon. Contoh kita masih kan di daerah Tabanan, Jatiluwih dan sekitarnya itu kan bisa kita lihat. Tapi sekarang kan sudah banyak dengan. Ya situs-situs pohon. Ya. Sehingga kan ada ciri-cirinya itu kan ada pohon, terus pohon itu di sebelahnya ada punden, terus ada bangunan. Ini kan sebuah perkembangan dari sebuah
aplikasi yang dibuat di zaman dulu. Oh, malah sekarang pohonnya malah banyak ditebang. Ya, kalau dalam perspektif kebudayaan, perspektif lingkungan apa semua, itu bisa dibedah dengan berbagai macam. Tapi begitu kita sekarang memaham bahwa kita malu nih, sehingga kita akhirnya, kalau kita memang betul-betul paham apa yang dibuat oleh leluhur kita dalam menggunakan alam ini sebagai aplikasinya. Alam maka, sebagai aplikasinya. Ya, kan kita akan bisa kembangkan itu. Tapi sayangnya sekarang karena kita tidak tahu, tapi kita rubah ini kan akhirnya. Malah kan yang terjadi ya, kalau nyambung sama pertanyaan ini teman, tentang sistem, tentang belief system yang dihubungkan dengan animisme dan dinamisme ya, itu sendiri. Itu kan tadi ke situ lah yang mencoba untuk memberi sebuah perspektif. Bahwa sesungguhnya animisme, dinamisme itu kan perspektif orang luar melihat diri kita. Iya, dari orang luar yang melihat. Maka yang sekali lagi tegaskan bahwa ini aplikasi dari sebuah yang bahan bakunya adalah aksara itu. Sehingga ngomong aksara pasti ada Buddha, manusia. Kenapa dia bukan kepercayaan menyembah batu, menyembah. Iya, kan itu yang dikenal. Bali itu kan bukan menyembah pohon, menyembah batu, menyembah arwah leluhur itu makanya. Kalau memang semua kan tidak usah dibuatkan ritusnya. Di setiap sebuah artinya sebuah katakanlah pemujaan itu selalu ada ritus. Ini yang sesungguhnya kita belum paham. Ya, ritus itu adalah aplikasi aksara, jelas. Menbong kita ngeritus berarti aplikasi aksara untuk memfungsikan situs itu gitu. Sehingga situs itu juga aksara karena membutuhkan aplikasi ini, ada upakara, ada apa semua. Kalau dia hanya memuja batu dalam konteks bahasa orang luar, animisme atau dinamisme itu kan dia tidak ada ritus, paling enggak dia akan dia terus ya misalnya ngabod aja nasi bungkul atau bujok beo. Nah artinya kan dia enggak meyakini itu dengan iya. Waduh, ini ringan-ringan banget, tapi bat ringan gitu. Ya ini dulu kita harus paham dulu. Artinya gini, bahwasanya pemahaman animisme dinamisme adalah cara orang luar melihat apa yang orang Bali lakukan. Tetapi dari segi kacamata orang Bali, apa yang kita lakukan ini adalah IPA, ilmu pengetahuan aksara, kan gitu ya? Iya. Jadi sebuah aplikasi aksara yang berasal dari ilmu pengetahuan aksara. Jadi kalau pengen tahu ritus ini seperti apa secara aplikasi, EPA-nya juga harus didalami. Ya. Itu jadi seperti itu. Karena kan gini, di zaman sekarang ini kita kan masih salah satu pada saat kita melasting. Mungkin aturan bakti ke Segaro. Ya, kan kipa di khayalan kita, ini sebagai tiang ya, sebagai umat awam yang dulu masih mindset tiang bahwa skala dan niskala itu terpisah. Gitu kan. Jadi waktu ke Segaro kita membayangkan tuh Poseidon. Di tengah pasir ada istana besar yang penguasa namanya Poseidon gitu. Yang capang-capang dia. Nah, ini karena kan lah membakti kijaja marap membakti kan pasti ada pelinggih kan. Ini marap ke Segaro je pelinggih tuh. Oh berarti anggaplah gitu tadi bahas seperti tadi ceritanya ada Poseidon di tengah laut. Itu gimana? Dan ternyata itu cagar budaya, cagar alam kan dia. Kan itu yang kita warisi. Berarti kalau seperti itu kan ya
untuk ini banyak juga orang masih membenarkan bahwa kita di apa namanya, di stigma bahwa kita menganut kepercayaan ini, buktinya kita masih ini kan. Ya, menyembah laut. Ya, jadi kan silahkanlah kita semua apa namanya menyikapi ini, coba renungkan ini dan seterusnya. Kita belum tahu sudah kadang-kadang menjustifikasi. Ya. Makanya harapan kita, harapan kami di yayasan, mari kita jaga, rawat, dokumentasikan kalau kita ingin melakukan perubahan terhadap situs itu. Sebab ini adalah kembali yang tekankan sekali lagi bahwa ini adalah kesastraan dari ajaran leluhur kita yang belum pernah kita sentuh. Kita sekarang lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya literasi. Jarang kita mau turun nantinya melihat secara jelas konkret situs dan ritus yang diwarisi. Aduh. Ya. Karena sesungguhnya di situ dia tidak lekang terhadap sebuah perubahan zaman sepanjang ini tidak dirubah-rubah. Sekalipun literasi, semua situs di zaman dulu itu selalu ada literasi. Cuman karena perubahan kejadian alam, terus peristiwa politik, akhirnya banyak menghilang literasi itu munculnya. Nah, kalau kita mampu menjaga ini data yang penuh dengan tadi balik ke situs cagar alam tadi kita coba batasi dengan pemahamannya situs cagar alam. Dia langsung kepikiran dengan paradoksnya di Bali. Jadi sistem yang ada di Bali. Paradoksnya gini. Seringkali kita tuh mendapat semacam cemooh Bali menganut sistem Trihita Karana gitu ya. Keseimbangan dengan alam, Tuhan dan manusia kan gitu. Sistem balance ya untuk kebahagiaan orang Bali itu dari Trihita Karana konsepnya. Dan seringkali dibenturkan dengan realita. Contoh sederhana. Seperti Kang Angko bilang tadi bahwa gunung itu adalah situs cagar alam. Situs berarti kan ini yang ngomong betara nih ya. Gunung itu betara. Kemudian apa yang terjadi pada saat belief sistemnya adalah pemujaan, animisme dan dinamisme itu dipakai sebagai belief system dan itu diyakini orang-orang Bali. Apa yang terjadi adalah membakti tetap, nyampah tetap masih kan. Karena dia mikir something nih sekali nih sesuatu yang awang-awang wung-wung kan. Tetapi dia tidak merawat alam itu, nyampah, menebang pohon, membuang limbah. Ya, akhirnya kan begitu. Penyalahgunaan kayak eksplorasi hutan kan. Ya nanti gini, ini kita buatkan diskusi khusus tentang situs. Apalagi tadi Dek menyinggung tentang Trihita Karana. Iya, itu kan Trihita Karana itu masih pasif, Dek. Trihita Karana justru kita akan bicara tentang Pancahita Karana. Tapi skip ini ya. Trihita Karana itu apa? Pancahita Karana apa? Siapa punya kewajiban menjalankan Trihita Karana, siapa menjalankan kewajiban Pancahita Karana. Oke, kita skip dulu ya. Karena itu yang setiap kali ada diskusi atau pembahasan tentang Bali kaya akan ritual-ritual yang ritual tentang jagat gitu kan. Tetapi faktanya itu kejadian-kejadian nyampah plastik di gunung, orang berbuat asusila di gunung. Karena dia tidak paham bahwa gunung sebagai pelindung. Nah, kita yang lanjutkan lagi bahwa gunung apa buktinya? Ngatur pekelam. Oh iya, ngatur pekelam. Artinya kan gunung itu ada ritusnya. Oh, tuh kita tahu
Ujangna awak terang pekelam ke gunung, ke segara, ke danu. Kan karena ada belinggit. Ada sih nama jawaban. Itu bukti pada belinggit. Nah, artinya kan pekelam itu kan sebuah ritus. Ritus itu adalah aplikasi untuk untuk memfungsikan sebuah situs sendiri. Oh. Itu situs cagar alam. Danau cagar alam buktinya ada ritus pekelam. Gunungnya baru bukti ada ritus. Memang iya. Jadi kan ada yang nggak berani bertanya karena masih bingung lah. Ya sederhananya begitu. Kalau kita bedah lebih dalam lagi banyak hal yang kita diskusi. Tapi kan kita lihat dulu hanya bisa kita sampaikan di kulit luarnya aja. Itu kan sebuah pembuktian. Wah, ini bukan animisme dinamisme. Tapi itu aplikasi. Yang kalau memang puro itu banyak dewa, apakah dinamisme? Ya itu. Kan kesana. Kan, kalau tiang sampaikan niki sebuah perspektif, tiang yang Tuhan kita semesta ini. Tiang lebih nge-match ke aplikasi itu karena fakta di lapangan tiang melihat itu. Kalau memang ini sebuah belief system ya, animisme, dinamisme seperti kacamata orang luar lihat. Untuk jauh di Badung aja di Karangasem tuh enten. Desa tiang aja desa Nemen tiang niki, cuman mesrat acare niki. Desa Timrah, desa Asa, melenan bertahan. Nah itu kan sebenarnya kalau kita selalu berkaca pada sebuah orientasi literasi dari sumber kitab, wah ini di luar ini berarti kan enggak seperti itu. Di Bali jangan dan Betaro ada dosen di Wedang seperti itu. Apa karena itu bahwa kita dipotret sebagai isme itu ya. Karena kalau kita lebih dalam enggak usah lah tiang tidak mau melihat perspektif ini dari sudut pandang agama. Tapi selalu tiang berbicara tentang apa yang kita di sini adalah situs ini dari aksara. Dari IPA, ilmu pengetahuan aksara. Karena kan yang tutur-tutur nani dengar yang orang-orang spiritual, tokoh agama di Buana Alit, jak Buana Agung nak patuh gitu. Bukan aluh nuturang nikau tiang olimpiadan kalau jani itu asung kare terima kasih. Dan bakat. Makin ampun ya. Kan perspektifnya apa? Ya aksara. Kalau kita membedah aksaranya baru kita akan bisa temukan jawaban. Iya. Kalau kita hanya berbicara tentang sebuah kitab, sehingga bakat jawaban itu. Maka dari dulu gitu, leluhur kita selalu aplikator aksara. Sehingga banyak dia mempunyai cara di dalam membuat sebuah interaksi dia dengan semesta ini. Ya semesta itulah Tuhan. Karena semesta itu ada dua, di luar dan di dalam, kan gitu. Ya konsepnya. Ya, semesta itu adalah Tuhan. Jagat Agung, kita sekarang kan tergantung di dalam memainkan aksara itu. Dalam hidupnya apa yang diciptakan, di dalam apa maksud dan tujuan dalam. Nah itu udah aplikasi nih kan. Min ada pertakon DJ hidup betul. Ampunan nih dibahas. Itu bukan kewenangan dia juga enggak paham. Nah terus tadi kan kita di pembahasan ini tentang situs cagar alam. Ya, jadi situs cagar alam yang selama ini kita dikasih label animisme atau dinamisme ini itu ternyata kita sebagai pengaplikasi aksara itu based on IPA, ilmu pengetahuan aksara, dan cagar alam itu adalah sebuah situs. Nah, terbukti dari buktinya mana, ritusnya mana. Kalau berbicara situs kan pasti ada berbicara ritus. Ritusnya adalah pekelam tadi itu ya. Okay. Itu sederhananya itu, bukan hanya itu kan mungkin banyak kita lagi telusuri banyak. Nah cuman sekarang begitu perkembangan zaman, maka gunung itu dia dijadikan, dibawa juga ke tegaknya dia. Maka di setiap sanggah itu ada pelinggih Catu Meres, Catu Mujung, Gunung Agung. Gunung Agung. Nah itu lebih canggih lagi. Ketegak desa dumun. Ketegak desa dumun, usaniko. Wow. Ya artinya kan ini kembali dari awal yang cerita bahwa ini adalah aplikasi aksara yang harus kita mampu lihat, pelajari.
Sehingga ke depan gitu. Kalau betul-betul kita paham ke depan, baru kita akan bisa dalam tanda gue mengembangkan situs yang kita punya. Ya kembali kepada etikanya seperti apa. Kan etika nanti. Begitu tatuonya, filosofinya ketemu, sekarang sesanonya siapa? Siapa yang punya otoritas terhadap itu? Rasing maro ragong lapis, oh tadi ngai. Kan kebanyakan makin dibilang itu penyawangan. Sehingga etikanya di mana? Kembali kepada konteks kita beragama, selalu berbicara filsafat, etika dan tatuo, susilo dan upacara. Sehingga ini harus menjadi satu kesatuan di dalam kita memberlakukan situs baik itu cagar alam maupun cagar budaya. Sehingga harus tidak boleh lepas dari filsafat, tatuo, susilo dan upacara. Karena tatuo ini akan melahirkan satwa ini madan tutur gitu. Sehingga kita sudah tidak lagi mau masuk ke membaca tutur-tutur ini. Tutur ngelantur gitu lah namanya satwa. Bukan memvalidasi sin satwa dan ya memvalidasi sin satwa. Nah, ini yang sudah artinya terdegradasi cara pandang kita melihat satwa dan tutur itu. Kita sekarang lebih banyak melihat sloka, apa ayat-ayat dan seterusnya. Ya, yang banyak ketemu Nika juga tatkala membahas sebuah ritus atau tatkala membahas sebuah situs dan ritus selalu diarahnya ke sana dan tanpa mau membedah situs ngujang, ritus ngujang nih, padahal Nika sesederhana Nika. Nah, artinya tadi ya dari cikal bakal istilahnya nih ke situs cagar budaya, peninggalan situs cagar budaya, note di sana yaitu seperti pura gitu kan, itu tuh berawal dari perkembangan dari aplikasi aksara yang notabene ini perkembangan dari situs cagar alam di awalnya kan. Ya. Dari sana berkembang, aksaranya berkembang. Sebuah zaman itu kan berkembang. Iya. Terus. Kemampuan orang di zaman dulu terus berkembang. Di zaman dulu kan berkembang itu. Yun nganggon hidup, tapi di zaman jani berkembang tuh nganggon pikiran gitu. Walah. Nah, kita diskusi di komunitas nanti hal-hal seperti itu. Ya sensitif soalnya itu satu sensitif saja. Yang apalagi yang pernah sampai keceplosan orang bahwa itu tuh sebuah komoditas. Jadi sebuah komoditas itu. Nah, ini ada tambahan nggak tentang ya, tadi alam kan gini, dan yang coba budaya. Artinya dari awal kita pertama kali pertemuan kita berdiskusi ada hal-hal yang lebih perspektif kita harus untuk bisa ke depan gitu. Ke depan karena kita kalau memang ada waktu lagi kita akan diskusi ke pola dan konsep. Baru nanti nyinggung literasi bedek gitu. Nah sekarang kan untuk bisa masuk ke wilayah itu makanya yang mencoba sekarang menambahkan dari diskusi kita kemarin. Dari diskusi kita kemarin hari ini kita masuk ke itu ya. Kayak ini kan sehingga kita untuk bisa memahami pola kan mindset kita harus sehingga wawasan kita melihat situs lebih terbuka, open minded lah. Terbuka sehingga ada artinya karena diskusi situs itu bukan diskusi tentang benar dan salah. Ya. Ini sebuah diskusi di mana situs itu mengalami perubahan dan perkembangan. Dan di Bali ini kita cukup hampir semua. Kadang-kadang di satu desa di Sanggah A dan di Sanggah B tidak sama. Artinya kenapa hal itu terjadi? Kan itu mesti harus kita pikirkan ini. Kalau memang kita kan mestinya harus sama dong. Tapi kenapa beda? Tapi setelah ini ada perbedaan itu, kenapa kita selalu berselaras gitu? Orang yang punya situs A, situs B yang berbeda, tapi kenapa kita? Ya, bisa selaras. Ada enggak
kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah inilah kalau kita paham betul itu. Nah sekarang dia banyak menemukan, sudah mulai menemukan bahwa ada sebuah usaha penyeragaman melalui atas dasar mulai nakonang dibahas sehingga dia membangun merenovasi situsnya. Nak raga kini nak meski ada sada kini sehingga ditambahkan. Sehingga ada yang tidak ada kok nih lebih, ada yang dikurang. Meskinya kan tidak seperti itu cara berpikir. Ya. Leluhur kita mewaris ini kenapa sih? Karena di dalam situs itu juga ada sesana yang menyebabkan itu juga berbeda. Di situ. Nah, jadi gini. Tadi kita sudah paham ada situs cagar alam, ada situs cagar budaya. Terus kenapa ini berbeda? Sekarang kan gitu lagi maksud sekarang. Kalau kita sudah ngomongin cagar budaya, kenapa berbeda-beda? Iya, kalau cagar alam kan anggap nih, balik lagi ke cerita tadi tuh. Ya, gunung aja juga berbeda kan. Ulune Gunung Agung, ulune Gunung Batur, ulune ini juga akan melahirkan. Oh, itu juga lempuyang apa semua. Nah, salah satu yang menyebabkan itu kan tadi kita ada diskusi adalah sebuah perkembangan aplikasi aksara. Perkembangan aplikasi yang diwujudkan berupa situs. Nah, ini kan udah masuk ke cagar budaya. Nah, ini pun juga akan berbeda-beda tergantung dari sesanonya dia, tergantung ada di peradaban mana dia. Sehingga setiap peradaban itu berkembang ke peradaban berikutnya, terus berkembang. Ini ada yang terus berkembang, ada yang stuck tergantung dari hulunya di mana dia akan stuck di titik itu. Secara situs gitu. Dia tidak lagi dikembangkan karena mungkin sudah di titik itu sudah bebragat. Bukan berarti ke depan ini tidak boleh dikembangkan lagi. Cuman sayangnya sekarang tidak boleh karena hulunya karena udah zaman Republik sudah tidak mungkin lagi kita mengembangkan itu karena hulunya bukan hulu dari sebuah kekuasaan kita bukan pemerintahan Republik, tapi pemerintahan di zaman dulu. Entah apa namanya, yang tidak mau bahas tentang itu. Berarti dengan posisi gunung yang berbeda, situs cagar alam yang berbeda, juga akan menghasilkan cagar budaya yang berbeda pula. Dan juga dari sebuah peradaban itu pasti kita ngomongin zaman. Nah, zaman itu pasti pada dia berubah karena pengaruh secara eksternal. Nah kita lihat cerita di Bali ada zaman Markandia yang melahirkan ini, ada zaman Kuturan.